Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih Masjid Al-Muhajirin Komplek BPI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah 21 hari telah kita lalui Ramadan tahun ini dengan segenap prestasi iman dan takwa di dalamnya, dengan prestasi amal-amal soleh kita baik yang wajib maupun yang sunnah, bacaan-bacaan Al-Quran kita, infak, sedekah, zikir-zikir dan doa-doa yang kita kumandangkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan penuh keyakinan haqqul yakin, semoga Allah berkenan menerima dan membalas semua apa-apa yang pernah kita lakukan pada 21 hari yang telah lalu. Salawat dan salam insyaallah akan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui lisannya Rasulullah berpesan kepada kita, "Idza dakhala al-'ashrul awakhir min Ramadan faqatta za'rahu wa ayqaza ahlahu." Apabila telah memasuki 10 yang akhir, maka Rasulullah semakin mengencangkan ikat kain sarungnya, dan Rasulullah pun membangunkan keluarganya. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan beriktikaf di masjid di 10 malam yang terakhir hatta yatawaffahu. Iktikaf itu dicontohkan oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Oleh karena itu tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan menghasilkan hati-hati orang yang beriman menjadi hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih. Dalil utama kita ambil dari surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada satu hari nanti tidak akan ada lagi manfaat dan kegunaan harta yang kita miliki, harta yang kita cari dan kita kumpulkan dari masih muda sampai pensiun. Bahkan kadang-kadang sudah pensiun pun masih terus saja bekerja untuk mencari harta tersebut. Wala banun, dan termasuk juga anak-anak yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Satu saat nanti mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali nanti orang yang datang kembali kepada Allah dengan membawa hatinya yang suci, membawa hatinya yang bersih, membawa hatinya yang selamat dan hatinya yang sehat. Semua para ulama-ulama tafsir sepakat bahwa qalbun salim itu adalah hatinya orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan Allah wajibkan kepada kita adalah untuk menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia,
yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu komitmen kehidupannya hanya ada dua. Yang pertama, melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Al-imtithalu awamirillah. Dan yang kedua, wajtinabun nawahi. Semua yang dilarang, semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dia pun tidak berani melakukannya. Ini akan bisa diraih. Salah satu wasilah, salah satu pintu yang terbesar adalah dengan menunaikan ibadah puasa. Puasa ini Allah rancang betul bagi orang-orang yang beriman agar dia bisa menyempurnakan derajat takwanya kepada Allah apabila dia melakukan puasa itu betul-betul sesuai karena perintah Allah dan ajaran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa, dia bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan bukan hanya sekedar membentengi dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasanya, tetapi jauh lebih daripada itu. Dia ingin betul hakikat puasanya itu hanya betul-betul dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena memang Allah pun berfirman di dalam hadis qudsinya seperti itu. Kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu akan kembali terpulang kepada mereka. Balasannya, ganjarannya, pahalanya, bahkan surganya pun akan Allah berikan kepadanya. Tetapi ada satu amal ibadah yang Allah meminta secara khusus, kecuali ibadah puasanya. Puasa yang dia lakukan hendaklah hanya semata-mata mencari dan mengharapkan ridhoku saja. Orang yang berpuasa hanya mengharapkan ridha Allah, itulah dia orang-orang yang Allah anugerahkan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Yaitu hati yang penuh dengan tauhid, hati yang penuh dengan zikrullah, hati yang senantiasa beristighfar kepada Allah, hati yang tidak pernah lengah dan tidak pernah kosong sedetik pun daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia, berzikir kepada Allah itu bukan hanya pada waktu beribadah mahdoh, tapi selama detak jantungnya masih berdebar, selama hatinya pun masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan ruh itu ada dalam dirinya, maka sepanjang itulah kalimat Allah ada dalam dirinya. Orang yang mendapatkan hati yang bersih, maka akan melahirkan semua energi-energi positif yang bersih pula. Akal pikirannya, tindak tanduknya, ucapannya, segala apa yang dia lakukan itu semua bermuatan positif dan bermuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbicara, orang senang mendengarkan ucapannya. Orang rindu akan kata-katanya yang begitu indah dan menyentuh hati. Dia tidak pernah menggunjing orang lain, dia tidak pernah memfitnah orang lain. Dia pun tidak suka menceritakan aib orang lain. Karena dia dididik oleh ibadah puasanya untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya itu semua. Kemudian ciri orang yang memiliki qalbun salim itu adalah mereka yang memiliki ketergantungan zikrullah kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubahum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Allah menggunakan bahasa itu dengan fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu adalah perbuatan yang berlangsung hari ini, berlangsung yang akan datang, dan berlangsung sepanjang hayat kehidupannya. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mana Allah memberikan ketenangan dan kesejukan hati bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sibuk dan gemar berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dan yakinlah kalian, kata Allah, kalian hanya akan bisa meraih ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejukan itu hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini sepertinya memang Allah rancang 24 jam kedekatan kita dengan Allah. Tidak ada ruang, tidak ada jeda sedikit pun bagi kita untuk melupakan Allah. Dari mulai kita santap sahur, datang waktu imsak, kedekatan hati kita begitu sangat kental kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai malam hari pun setelah kita selesai ibadah tarawih, kita pun kembali ke rumah, kita pun belum mau tidur sebelum kita merasakan lezatnya bertadarus Al-Quran, berzikir kepada Allah. Apalagi sudah memasuki 10 malam yang akhir, kita pun kadang-kadang didorong dan dimotivasi oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid pun hanya bisa didatangi dan dilakukan oleh orang-orang yang Allah anugerahkan hati yang sejuk tadi, qalbun yang salim tadi. Bagi mereka prinsipnya hanya ada satu: saya tidak pernah tahu apakah besok hari saya masih hidup. Karena ketidaktahuan saya itulah saya ingin hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang penuh dengan prestasi iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengajarkan, kalau kalian sedang beribadah kepada Allah, jadikanlah ibadah itu seakan-akan ibadah yang terakhir yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat akan menjadi nikmat, menjadi lezat, dan semakin bertambah khusyuk. Terbayang oleh kita, andaikan ini adalah malam terakhir kita beribadah kepada Allah, maka motivasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk meningkatkan kualitas sholat kita akan semakin meningkat. Begitu pula bagi kita yang gemar dan sudah begitu cinta untuk membaca Al-Quran. Kita buktikan di 10 malam yang terakhir ini, apakah grafiknya menunjukkan peningkatan secara signifikan? Maka insya Allah tanda-tanda qalbun salim itu sudah kita miliki. Tapi mohon maaf, justru di saat memasuki 10 yang akhir, ada orang yang sudah mulai lelah, ada orang yang sudah mulai letih, ada orang yang sudah mulai direpotkan dengan PR-PR lebarannya. Sehingga tadarusnya pun sudah hilang, sehingga semangatnya tarawih pun sudah berkurang. Bapak dan jamaah jangan coba-coba malam-malam lewat Pamulang Square. Mobil nggak bisa jalan, motor pun stuck, orang hanya bisa jalan kaki Pak untuk menyeberangi, untuk melewati Pamulang Square. Jadi tarawihnya sudah pindah ke sana, iktikafnya pun sudah pindah ke sana. Karena yang ada di kepala mereka itu hanya lebaran dan lebaran. Dia tidak pernah berpikir apakah dia akan mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar tahun ini. Apakah dia akan sempurna menyelesaikan Ramadannya sampai malam takbiran nanti. Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Itulah tanda-tanda hati mereka sudah tidak lagi suci dan tidak lagi bersih. Mari kita pertahankan hati yang suci dan bersih ini sampai akhir hayat kita. Saya berikan ilustrasi.
Saya meminjam mobil pengurus masjid atau pengurus yayasan. Kebetulan pengurus itu sangat baik dengan saya, mobilnya baru, Alphard warna putih. Karena saya begitu dekat, saya pinjam buat mudik lebaran. Begitu selesai lebaran, saya pulangkanlah mobilnya dalam keadaan kotor, penuh lumpur, pokoknya nggak berbentuk itu mobil. Bensinnya pun kosong. Kira-kira yang punya mobil dalam hatinya gimana itu? Senang, gedek, sakit hati atau gondok, Pak? Nauzubillah, ini Ustadz kagak tahu diri kali ya. Udah dikasih pinjam mobil gratis, mobil bersih, bensinnya full. Giliran mulangin enak aja dalam keadaan kotor, bensinnya kosong. Manusia saja tidak mau diperlakukan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita dalam keadaan suci. Allah ingin kesucian itu kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Sampai yang namanya husnul khotimah itu betul-betul kita rasakan nanti. Tersenyum di saat dicabut oleh malaikat Israel. Dicabut nyawa kita ketika kita sedang ruku dan sujud. Ketika sedang bertadarus Al-Quran, ketika sedang berinfak, ketika sedang bersedekah. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai ruh kita dicabut ketika kita sedang dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan apa yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan kepada kita, itu betul-betul akan kita rasakan kelezatan dan kenikmatannya dari dunia sampai ke akhirat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengkhianati janjinya, dan haram dan mustahil bagi Rasulullah memberikan janji yang palsu kepada umatnya. Semoga kita adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan kita pada saat hari raya Idul Fitri nanti. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah, ketakwaan kita semakin meningkat, dan hati kita semakin suci dan semakin bersih. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.